Yakini ini Al-Quran benar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab suci itu salah. Tidak. Saya sebagai Muslim, saya tidak pernah katakan Kristen itu sesat. Tidak. Beberapa hari yang lalu saya sempat bikin konten ya mengenai mualafnya seorang mantan pendeta bernama Dance Mumek. Di konten saya ini saya sempat menyinggung kalau Dance Mumek ini punya kecenderungan gagal paham terhadap ajaran Kristen. Sehingga ia akhirnya menjadi mualaf, atau dengan kata lain Dance Mumek mempunyai pemahaman teologi yang amburadul, dan ternyata hal itu semakin dipertegas dengan adanya video berikut ini. Mari kita simak. Yakini ini Al-Quran benar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab suci itu salah. Tidak. Saya sebagai Muslim, saya tidak pernah katakan Kristen itu sesat. Tidak. Sama-sama kita saling berkompetisi dalam kebenaran dan hakikat watak karakter yang baik. Kita sama-sama memiliki awali waris kita, yaitu keselamatan. Iya. Saya plural, Pak. Iya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Iya. Saya plural, Pak. Iya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Dance Mumek meyakini Al-Quran itu benar, dan di satu sisi ia juga mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen itu juga tidak sesat ataupun salah. Dia menambahkan bahwa mari kita saling berkompetensi dalam kebenaran karena sama-sama memiliki, saya kurang tangkap apa yang dia katakan karena dia sempat bingung pada waktu dia menunjuk ke atas ya teman-teman. Tapi yang akhirnya dia lanjutkan dengan mengatakan karena kita sama-sama memiliki keselamatan katanya. Dan kalimatnya ini dia pertegas dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang plural. Dari pernyataan Dance Mumek ini semakin menunjukkan kepada kita semua bahwa Dance Mumek mengalami sebuah kebingungan teologi yang besar, sehingga ia tidak berani mengambil langkah tegas untuk benar-benar menunjukkan bahwa ia sudah mualaf dan sudah menjadi Islam. Padahal dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, paham plural dalam agama itu sangat berbahaya, sesat, dan menyesatkan bagi umat Islam. Oleh karena itu, MUI mengharamkan pluralisme agama dan melarang umat Islam menganut paham ini. Dan hal ini secara jelas tercantum dalam keputusan Fatwa MUI nomor 7/Munas 7/MUI/11/2005. Dan di sini MUI juga menilai bahwa pluralisme, sekularisme, dan juga liberalisme agama itu bertentangan dengan Islam. Pluralisme didefinisikan sebagai paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Dan tadi kita sendiri sudah mendengar ya, Dance Mumek mengatakan yang paling utama itu adalah kebaikan. Karena dia menganggap bahwa kita ini sebenarnya semua sama, katanya seperti itu teman-teman. Plural hanya bisa diterima di dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai suku dan budaya yang berbeda-beda. Tetapi kalau plural di dalam konteks agama, saya pikir itu jelas merupakan sebuah hal yang salah. Dan orang yang menganut paham plural di dalam konteks beragama, biasanya ini adalah orang-orang yang kebingungan, yang dia tidak bisa memilih dengan tegas atau mengatakan dengan tegas apa yang dia yakini dan dia percayai. Makanya dia menganggap bahwa semua agama itu sama. Dan menganggap bahwa yang penting itu adalah mari kita sama-sama berbuat baik. Jadi dari sini kita nggak heran lah ya kenapa Dance Mumek ini meninggalkan agama Kristen, karena ternyata secara paham teologi dia benar-benar mengalami sebuah kebingungan yang luar biasa. Saya jadi kasihan ya dengan para channel-channel Islam ini yang sudah terlanjur membangga-banggakan Dance Mumek ini yang akhirnya menjadi mualaf. Dan ternyata nggak taunya Dance Mumeknya sendiri membuat sebuah pernyataan yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Apalagi kalau kita perhatikan ya ekspresinya si Ipung Atria ini, dia sepertinya ada rasa syok di dalam hatinya ya mendengar pernyataan Dance Mumek ini ya. Kok bisa-bisanya Dance Mumek yang sudah capek-capek mereka bujuk dan dimualafkan, tapi kok akhirnya membuat pernyataan yang blunder seperti itu, teman-teman. Dan hal itu semakin jelas terlihat ketika si Ipung Atria ini dia mencoba mengalihkan pembicaraan secara pelan-pelan. Ya. Kemudian begini, Tuan Guru, salah satu dasar ya untuk
menentukan bahwa Isa Al-Masih Iya, iya. Yesus Kristus, Iya, iya, iya. itu sangat sederhana sekali. Sederhana sekali. Bahwa di kalender kita, kalender negara kita, Iya. kalau ada tanggal merah itu tercantum di situ wafat Isa Al-Masih. Iya. Ya. Kemudian ada kenaikan Isa Isa Al-Masih. di situ. Nah, ini membuktikan bahwa Kita bersaudara. Isa Al-Masih sama Yesus Iya. Kristus sama. Sama. Ya, itu yang mencantumkan nama itu Iya, dari sama. saudara kita Kristiani. Ipung Atria mencoba mengalihkan pembicaraan kepada kalender nasional, di mana menurut dia di dalam kalender ada yang namanya wafat Isa Al-Masih, ada kenaikan Isa Al-Masih, dan menurut dia ini membuktikan bahwa sama antara Yesus dan Isa Al-Masih. Pernyataan ini jelas merupakan blunder juga ya teman-teman, karena Yesus dan Isa Al-Masih itu jelas-jelas tidak sama. Oke lah, mungkin secara literal penggunaan kata ataupun penggunaan namanya boleh kita katakan sama ya. Kalau di kalangan orang Ibrani, Yesus dikenal dengan Yeshua. Lalu di kalangan orang Yunani, Yesus. Dan kalau di Arab, dia lebih dikenal sebagai Isa. Tapi dari segi historis tentu berbeda ya teman-teman dengan apa yang tercatat baik di dalam Bible dan juga Al-Quran. Banyak sekali perbedaannya. Dan mana yang lebih logis di antara keduanya yang tidak bertentangan dengan bukti-bukti sejarah, tentu saja yang tercatat di dalam Bible. Sedangkan yang ditercatat di dalam Al-Quran itu banyak sekali mengalami kontradiksi dengan catatan-catatan kuno ataupun catatan-catatan sejarah yang ada. Dan yang paling amburadul itu adalah bagian daripada silsilahnya dari keluarga Yesus dan ibunya Maria. Apalagi kalau kita kembali ke kalender yang tadi dikatakan Ipung Atria bahwa Isa dan Yesus itu adalah sama, karena ada keterangan di kalender wafatnya Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih, tentu hal ini juga sudah bertentangan dengan pemahaman Islam itu sendiri. Karena di dalam Islam, jelas sekali dikatakan bahwa Yesus atau Isa itu tidak pernah wafat. Tidak pernah mati, tetapi ia langsung diangkat oleh Allah ke surga. Sedangkan yang wafat itu adalah seorang yang katanya wajahnya itu diserupakan dengan Isa. Jadi apa yang dicatat di dalam kalender itu jelas bukan merujuk kepada Isa ataupun Yesus yang ada di dalam Quran. Tapi merujuk kepada Yesus ataupun Isa yang ada di dalam Bible, karena itulah kebenarannya. Jadi sekali lagi jangan dikatakan sama. Intinya teman-teman, dari sini kita bisa melihat ya bahwa ternyata benar adanya kalau Dance Momek ini tidak memiliki konsep pemahaman teologi yang jelas. Jadi cukup masuk akal juga kalau semua kebingungannya tentang teologi di dalam ajaran agama Kristen itu akhirnya menjadikan ia meninggalkan Kristen itu sendiri dan akhirnya menjadi seorang mualaf. Ya, walaupun sebenarnya berdasarkan pemahamannya tadi, dia juga itu sebenarnya bertentangan dengan Islam itu sendiri. Jadi ya udah aneh di sini ya. Ya, Dance Momek tapi kok jadi mumet gini akhirnya teman-teman. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.